warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Valenita Prabodo dari kelas 11C, absen 21. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang serangan Mataram kepada VOC. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu VOC. VOC singkatan dari Very Day Oost Indisch Company atau Kongsi Dagang Hindia Belanda, didirikan pada tahun 1602 oleh Belanda. Tujuan pembentukan VOC adalah untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama di Indonesia. Tidak sedikit rakyat yang melakukan pemberontakan terhadap VOC, termasuk pemberontakan yang dipimpin oleh Raja Mataram, Sultan Agung pada tahun 1628 dan 1629. Nah, saya jelaskan dulu ya apa itu Mataram. Kesultanan Mataram adalah negara berbentuk kesultanan di Jawa pada abad ke-16. Kesultanan ini didirikan sejak pertengahan abad ke-16, tetapi baru menjadi negara berdaulat di akhir abad 16 yang dipimpin oleh dinasti yang bernama Wangsa Mataram. Sultan Agung adalah raja ketiga Mataram yang berkuasa untuk periode 1613 sampai 1645. Nah, salah satu cita-cita yang dimiliki oleh Sultan Agung adalah untuk menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram dan mengusir kekuasaan asing dari Nusantara, terutama VOC. Apalagi, VOC juga terus berusaha memonopoli perdagangan di Jawa yang membuat para pedagang pribumi mulai mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Sultan Agung sangat menentang adanya VOC di Nusantara, terutama di Jawa. Nah, dimulai dari konflik pertama antara Mataram dengan VOC pada tanggal 8 November 1618 ketika Gubernur Jenderal VOC memerintahkan anggotanya menyerang Jepara. Penyerangan ini membuat Mataram mengalami kerugian yang sangat besar. Hubungan keduanya pun semakin memburuk ketika Sultan Agung melarang menjual beras kepada VOC. Sejak itu, orang-orang Belanda mulai membenci Sultan Agung. Setelah itu muncul tuduhan bahwa VOC telah merampok kapal-kapal orang Jawa. Kejadian ini lantas membuat Sultan Agung mempersiapkan penerapan penyerangan terhadap VOC yang bermarkas di Batavia. Awalnya VOC bermarkas di Ambon. Namun, setelah berhasil menyerbu Jayakarta yang kemudian diganti dengan Batavia, VOC memutuskan memindahkan markas mereka ke sana pada tahun 1619. Serangan pertama dimulai. Serangan pertama dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1628. Dalam serangan itu, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa. Tumenggung Bahureksa memimpin sekitar 10.000 pasukan Mataram yang langsung menyerang VOC dengan dahsyat. Namun, VOC langsung menembakkan meriam-meriamnya tiada henti yang memporak-porandakan prajurit Mataram. Pasukan Mataram pun mulai gugur satu persatu. Dengan demikian, serangan pertama yang dilakukan pasukan Mataram terhadap VOC mengalami kegagalan. Tidak kurang dari 1.000 pasukan Mataram tewas dalam pertempuran. Serangan kedua. Setelah gagal dari serangan pertama, Sultan Agung melancarkan serangan kedua yang dipimpin oleh Kyai Adipati Juminah. Pada 1629, persiapan prajurit Mataram pada serangan kedua ini terbilang jauh lebih matang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Total ada 14.000 prajurit Mataram yang dikerahkan untuk menyerang VOC. Nah, setelah itu mereka mendirikan lubung-lubung padi di daerah Tegal dan Cirebon sebagai perbekalan selama pertempuran. Akan tetapi rupanya VOC mengetahui hal tersebut sehingga lubung-lubung padi tersebut dibakar oleh VOC. Akibatnya, pasukan Mataram tidak memiliki persediaan makanan apapun. Kesimpulannya, Mataram kembali mengalami kegagalan dalam serangan keduanya terhadap VOC. Setelah Sultan Agung wafat pada 1645, Mataram pun jatuh ke tangan VOC. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.